Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, tadi sore juru bicara negara Bapak Ahmad Yuryanto mengumumkan salah satu provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur, ya, yang pasien yang terkonfirmasi positif Kalimantan Timur dari 1 menjadi 3. Berarti ada tambahan 2, dan kami telah mendapatkan konfirmasi baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari pelaksana tugas Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. 1 dari 2 tambahan itu adalah pasien di Balikpapan, 1 berada di Tenggarong. Ini berarti bahwa Balikpapan pertama kali ini punya 1 pasien yang positif atau terkonfirmasi, ya, dari suspek menjadi positif. Dengan demikian maka saya atas nama pemerintah Kota Balikpapan menyatakan Balikpapan dalam status KLB, kejadian luar biasa. Perihal tentang pasien yang 1 ini secara inisial tidak bisa kami sampaikan, tapi ini ada kaitannya dengan klaster atau rombongan yang terjadi pasien yang ada di Bogor, di Solo, dan di Samarinda. Nah, yang soal teknis sementara nanti akan dijelaskan dulu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Rio. Nanti yang kebijakan selanjutnya dari pemerintah kota berkaitan dengan KLB akan saya sampaikan. Saya minta Bu Dio dulu menyampaikan teknisnya seperti yang tadi, Bu, sampai inisial gitu. Terima kasih Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, mohon izin menjelaskan secara teknis kronologis kasus di Kota Balikpapan yang disampaikan terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 pada tadi sore jam 17.00 sore. Bahwa kejadian ini berawal dari klaster Bogor. Jadi di Bogor ada kegiatan pada saat itu di mana banyak peserta dihadiri oleh seluruh Indonesia, termasuk peserta dari Samarinda, Kukar, dan Balikpapan. Pada saat terjadi KLB di Kota Solo, kami dihubungi untuk mencari seluruh peserta kegiatan Bogor. Karena ini merupakan tracking, memang prosedurnya begitu, karena ada kematian di Bogor maka dicari seluruh peserta, dan kami lakukan observasi di rumah sakit. Setelah ada hasil, pertama kali keluar hasil kemarin pasien yang di Samarinda positif, dan ini kan segaris dengan yang ada di Balikpapan, sedang diobservasi sama-sama dari Bogor. Dan tadi di Balikpapan keluar hasil bahwa yang di Balikpapan juga 1 positif. Jadi ini membuktikan bahwa memang ada hubungan penularan penyakit ini antara kontak erat di dalam suatu kegiatan atau suatu pertemuan. Demikian Pak, dan jumlah kasus dapat kami sampaikan sejak awal 1 Januari sampai hari ini total kasus yang diobservasi ada 26 kasus diobservasi di rumah sakit atau istilahnya PDP. Dari 26 kasus 10 pasien sudah keluar rumah sakit kondisi sehat dan dinyatakan lab negatif. Saat ini ada 16 lainnya di rumah sakit masih diobservasi. 1 dari 16 ini dinyatakan positif pada jam 5 sore tadi. Selebihnya adalah pasien yang diobservasi di rumah. Sejumlah 162 pasien
pasien diobservasi di rumah. Demikian. Saudara sekalian, pasien yang positif ini jenis kelaminnya laki-laki berusia 44 tahun dalam kondisi yang sangat baik, saudara sekalian. Sekarang ditangani di Rumah Sakit Kaniyoso. Saya bersama Ketua DPRD, bersama Wakil Wali Kota, bersama Pak Kapolres dan Dandim meminta dan menyuruhkan kepada masyarakat Balikpapan untuk tetap tenang walaupun dengan kewaspadaan yang tinggi, saudara-saudara sekalian. Terapkan betul ya pola hidup bersih, ya sehat, saudara sekalian, menjaga jarak, stamina. Kemudian mari kita berjaga jangan banyak kegiatan di luar. Anak-anak yang sekolah sudah kita liburkan dan besok juga sebagian PNS kita juga akan kita liburkan, saudara-saudara sekalian yang bisa bekerja di rumah akan bekerja di rumah, saudara-saudara sekalian. Kita akan melakukan gerakan aksi kebersihan di berbagai tempat, baik di kantor, baik di rumah ibadah, tadi ketemu dengan pimpinan umat beragama, juga di tempat-tempat umum, saudara-saudara sekalian. Semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mengundang jumlah massa yang besar kita tunda dulu, saudara-saudara sekalian, untuk menjaga agar penyebaran virus corona ini tidak terus berkembang dan kita bisa mencegah meminimalisir jumlah yang positif. Ya, mudah-mudahan hanya satu yang terjadi di Balikpapan. Saya tadi pagi bersama koordinasi pimpinan daerah juga sudah mengecek Rumah Sakit Kaniyoso dalam 1-2 hari ini siap dengan 50 tempat tidur, saudara sekalian. Penambahan ruang isolasi dari 10 menambah lagi 21 dan bisa menampung kira-kira 50 pasien kalau itu dibutuhkan untuk isolasi. Ditambah lagi kita sudah ngecek tadi di Rumah Sakit Harjanto, Rumah Sakit Tentara Harjanto, di sana ada 4 kamar isolasi sudah hampir selesai juga. Ditambah ruang SAL itu ruang bangsal ada bisa menampung 10 lebih untuk mereka yang observasi. Jadi kita sudah menyiapkan persiapan dengan sebaik mungkin, saudara-saudara, untuk supaya pasien yang terkonfirmasi positif tidak berkembang, dan saya mohon dukungan masyarakat sekalian untuk menjaga kebersihan, sekali lagi menjaga jarak dalam pertemuan, tidak berkumpul dengan jumlah yang besar, tidak keluar dari rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat besar, dan jangan bepergian baik ke luar negeri maupun ke luar daerah kecuali sangat penting betul baru dilakukan, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oh, kami juga tadi pagi bersama semua yang mengecek juga stok pangan kita berdasarkan keterangan dari Bulog dan distributor mampu bertahan selama 6 bulan, kecuali yang masih langka adalah gula pasir, ya, dan mudah-mudahan bulan April nanti gula pasir sudah datang sehingga harganya bisa kembali normal. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, dan mari kita berdoa agar ya Kota Balikpapan tetap bisa dijaga oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan. Pak, ada rencana penetapan status siaga darurat itu, Pak? Iya, saya kira otomatis KLB itu kan siaga darurat. Saudara sekalian, saya sudah minta Ketua Gugus Tugas ya, Pak Sekda ini mempersiapkan berbagai hal sekarang ini untuk penganggarannya, terutama agar kita bisa melakukan gerakan yang masif ya, saudara sekalian, di Kota Balikpapan. Pak, besok Jumatan bagaimana, Pak? Iya, tadi sudah kita sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia, kalau kita melihat di Jakarta, maka kita ingin kegiatan-kegiatan ibadah yang mengumpulkan massa besar, kita minta agar dilakukan penundaan dan bisa dilakukan di rumah untuk menghindari hal-hal yang Pak, termasuk wedding, Pak, gimana tuh, Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Kemenak, sudah ada surat edaran dari Dirjen Agama begitu, bahwa pernikahan hanya dibolehkan jumlahnya 10 orang. Ya, saudara sekalian, besok saya menjadi saksi nikah, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan hanya 10 orang yang bisa menghadiri begitu. Pak, terkait keluarga pasien, Untuk keluarga pasien, Pak. Keluarga pasien, Pak, apakah diisolasi juga seperti apa, Pak?
tentu kita langsung lakukan tracking. Tracking itu kita lihat dia berkumpul atau ada kontak dengan siapa, ini lagi dilakukan oleh surveillance kita bersama, nanti minta bantuan dari Intel, dari BIN, dari Polres, dari TNI. Kita lihat di mana rumahnya, di mana saja ada yang kontak akan kita jemput untuk atau kita datangin untuk dilakukan pemeriksaan, saudara sekalian. Pak, warga mana Pak? Termasuk dengan istrinya Pak ya? Ya. Anggaran KLB sudah ada dan kita sudah dapat surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri bisa menggunakan anggaran KLB. Kemudian kita ada membintangi beberapa kegiatan yang nanti yang dananya bisa kita alihkan untuk kepentingan corona. Kemudian juga kalau kurang nanti kita akan lakukan lagi dengan penambahan anggaran nanti mendahului dengan APBD perubahan, saudara sekalian. Selain itu, saudara sekalian, ini kan setelah ada yang positif, maka yang positif itu nanti akan bisa kita menggunakan juga, akan bisa ada anggaran APBN, ada anggaran provinsi, ada anggaran APBD kota, saudara sekalian. Besarannya berapa Pak? Tadi Pak, sebagian diliburkan. Kita akan hitung dulu berapa kebutuhan kita, karena ini berkembang terus, saudara sekalian. Jadi kan belum bisa kita angkanya, karena ini perkembangan kan masih terus terjadi. Ya, jadi Pak Sekda sebagai gugus tugas akan memonitor terus sampai nanti kita akan menyusun perubahan anggaran juga dengan Pak Ketua DPRD dengan DPR gitu. Pak, untuk tempat hiburan seperti apa Pak? Dengan seperti ini segera nanti kita otomatis semuanya kita tutup, saudara sekalian. Tapi memang pusat-pusat perbelanjaan kita minta, kemarin dia sudah mengajukan kepada kita mengurangi jam operasi, saudara sekalian, dan juga akan melakukan pengetatan terhadap pengunjung, mengecek suhunya, suhunya, kemudian juga menggunakan hand sanitizer gitu. Pak, liburan PNS Pak, apa Pak? Bisa Tempat wisata sebagian sudah tutup. Pak, kalau bandara gimana Pak? Bandara dilakukan tadi sudah kita cek dengan Bapak Pangdam dan Kapolda, dilakukan super ketat, saudara sekalian. Tidak saja yang dari luar negeri, tapi juga dari Jakarta, terutama kemudian dari Bali, kemudian dari Solo, kemudian juga dari Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan yang sangat super ketat. Untuk pelabuhan gimana Pak? Iya, Pelabuhan laut juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kesehatan Pelabuhan, kan dilakukan juga kerjasama dengan Pelindo, dengan KSOP. Ini semua kapal-kapal dari luar negeri dan kapal-kapal dari Jakarta, ABK-nya tidak boleh turun ke pelabuhan. Jadi nanti petugas yang ke kapal, dan ada daerah yang sudah ditetapkan daerah karantina, tidak boleh lewat kapal dari tempat itu. Jadi kapal hanya berlabuh di daerah karantina, kemudian petugas yang datang yang naik gitu. Pak, terkait APD Pak, yang kemarin hanya 5 yang datang dan satu orang itu 40 ya? Ya, kita sudah sampaikan ini, ya, Gubernur lagi melalui Dinas Kesehatan Provinsi lagi menyampaikan kepada pemerintah pusat ya agar APD segera di-drop di daerah yang sudah positif supaya ini tidak menjadi. Ya, beberapa langkah memang kita lakukan, saudara sekalian, ada bantuan dari berbagai pihak, ya ada CSR, kemudian juga ya ada juga yang langkah darurat dilakukan oleh Kanigyoso dengan membuat baju sendiri, saudara sekalian, begitu. Ya, saya kira itu beberapa hal yang dilakukan. Pak, masih ada rangkaian HUT kota Pak seperti jalan santai dan sebagainya, itu dibatalkan juga? Iya, kita batalkan, saudara sekalian. Pak, Ya, semuanya pokoknya kita pengetatan, tidak boleh lagi ada, nanti kita minta petugas kita Satpol PP tidak boleh ada yang terlalu berdekatan tempat duduk makannya dan sebagainya, harus ada jarak, saudara sekalian, gitu. Pak, libur PNS tuntas Pak, tadi Pak, bisa ditahui Pak. Libur PNS akan kita lakukan ini 1 minggu dulu. Ini Pak Sekda lagi membuat rincian OPD mana saja yang bisa segera dikerjakan di rumah. Ini lagi dilakukan ini di atas itu oleh Pak Sekda. Tapi sebagian nanti kita minta mereka melakukan kerja di rumah. Pelayanan umum kan sudah kita lakukan di pembatasan, mana yang bisa dilakukan melalui online, begitu, mana yang temu muka, tapi dibatasi sekali gitu. Pak, untuk pekerja lapangan Pak, Kenapa? bagian lapangan gimana Pak?
Lapangan tetap pendidikan kita, hanya kita bekali dengan pelindung yang mencukupi begitu. Pak, terkait ketersediaan antiseptik Pak, ini mengingat ada satu positif corona, takutnya melonjak nih Pak kebutuhan itu Pak. Antisipasinya? Ya ini kita akan meracik itu karena sudah BPBD kemarin sudah mencoba meracik sudah bagus. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman apoteker, kerjasama dengan Lokapom supaya jangan sampai ini salah saudara sekalian. Nah, memang kita akan melakukan meracik sendiri karena tidak mungkin ini menunggu barangnya dari luar karena ini semua juga melakukan terbatas sekali. Gitu. Berapa liter Pak? Sampai kapan itu Pak meraciknya? Ya pokoknya kalau nanti barang yang datang ya kita lakukan yang kita beli, kalau tidak ada kita meracik begitu saudara sekalian. Saya kira cukup saudara sekalian. Pokoknya ini saya kira sudah banyak informasi. Terima kasih. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Timur. Makasih. Ya, besok lagi kita. Di kolam. Ya, makasih ya. Ini Pak Kapolres. Balik.